Tragis, bocah sekolah dasar atau SD di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara jadi korban pembunuhan. Korban MA, perempuan berusia 10 tahun, meninggal dunia usai diduga digorok oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Hai semuanya, hari ini aku mau ngomongin tentang satu kasus yang benar-benar bikin aku terenyuh dan marah. Kekerasan terhadap anak di Sulawesi Tenggara yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun meninggal dunia setelah diserang oleh tetangganya sendiri saat ia sedang perjalanan menuju ke tempat mengaji. Kasus ini bukan cuma soal kekerasan, tapi juga tentang kegagalan kita sebagai masyarakat untuk melindungi anak-anak di sekitar kita. Berdasarkan berita di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menyebut kasus ini sebagai tragedi yang memilukan. Bayangin, seorang anak kecil yang seharusnya bisa tumbuh aman dan bahagia, justru kehilangan nyawa karena kekerasan di lingkungan sendiri. Bukan kejadian pertama. Data dari Kemen PPPA juga menunjukkan hingga pertengahan tahun 2025 sudah ada lebih dari 14.000 kasus terhadap perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Artinya, setiap hari ada anak yang menjadi korban, entah itu kekerasan fisik, seksual, atau penelantaraan. Menurut aku, kasus ini jadi bukti nyata bahwa perlindungan anak di Indonesia masih lemah. Banyak dari kita berpikir anak akan aman selama mereka dekat dengan orang yang dikenal. Tapi faktanya, pelaku justru sering berasal dari lingkungan terdekat. Kalau kita lihat dari perspektif hak anak, kejadian ini jelas melanggar hak hidup, hak untuk merasa aman, dan hak untuk bebas dari kekerasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aku pribadi merasa prihatin karena sering banget masyarakat menganggap kekerasan itu urusan keluarga dan nggak mau ikut campur. Padahal diam itu artinya membicarakan kekerasan. Saya ini mau dipotong hari ini. Aku pribadi merasa prihatin karena sering banget masyarakat menganggap kekerasan itu urusan keluarga dan gak mau ikut campur. Padahal diam itu artinya membiarkan kekerasan terus terjadi. Pemerintah memang tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi korban. Tetapi sebagai masyarakat juga harus berani bersuara dan peduli. Kasus ini seharusnya jadi pengingat buat kita bahwa perlindungan anak itu tanggung jawab bersama, bukan cuma guru, orang tua, atau aparat. Mulai dari hal kecil aja, misalnya bakal kalau dengar anak menangis terus, berani lapor kalau lihat kekerasan, dan ngajarin anak supaya tahu nama perilaku yang berbahaya. Anak-anak butuh lingkungan yang aman buat tumbuh, bukan tempat yang bikin mereka merasa takut. Aku percaya kalau kita semua mau bergerak sekecil apapun, kita bisa mencegah kekerasan terhadap anak. Karena setiap anak berhak hidup dengan aman, tumbuh dengan cinta, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Yuk, mulai sekarang, lebih peduli dan berani bertindak. Terima kasih. Setiap anak berharga dan setiap anak harus aman. Lindungi anak, lindungi masa depan.